Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, jamaah muslimin rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Segala puji bagi Allah kita panjatkan atas dasar syukur kita pada malam hari ini kita mampu untuk berkumpul kembali di dalam ketaatan, di antaranya yaitu pengajian, pengawasan, ta'lim, yang mana insyaallah pada kesempatan kali ini saya pribadi akan menyampaikan hikmah ketika kita mengambil dari surat yang paling familiar di dalam tubuh kaum muslimin, yaitu Al-Fatihah. Saya garis bawahi bahwa saya tidak bahas tafsir secara ngelontok, enggak, karena waktunya enggak mungkin. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kalau Al-Fatihah itu mau dibahas dan pembahasan itu tercatat 70 ekor unta, itu masih belum cukup untuk mengambil tafsir dari surat Al-Fatihah. Nah, ini kebesaran dan kemuliaan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan bicara surat di dalam Al-Qur'an, suratun itu jamaknya suwarun, diambil dari akar kata sukrun. Jadi surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Al-Ikhlas, ya, dan lain seterusnya itu niku asline dalam bahasa Arab diambil dari sukrun. Sukrun niku artosipun baqiyah. Baqiyah niku sisa. Surat yang berjumlah 114 dalam Al-Quran 30 juz niku pasti antara surat satu dengan setelahnya mesti bersambungan. Itulah kenapa ada ilmu dalam ilmu Quran itu munasabat. Ini ilmu besar sekali, tapi nyaris kaum muslimin mulai melupakannya, kecuali memang dalam dunia pesantren, Pak. Tapi nyaris saya kajian di mana-mana nggak ada yang membahas ilmu ulumul Quran di antara ilmu munasabah. Padahal ini ilmu penting sekali. Makanya ketika surat Al-Fatihah, ya, akhir lafadznya itu apa? Kita minta petunjuk kan? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Kita minta petunjuk kepada Allah, jalan yang lurus, jalan yang Allah berikan hidayah. Lah sing dimaksud iki yang mana? Oh, golongan orang-orang yang bukan seperti kaum yang Allah murkai, yaitu Yahudi, bukan pula kaum Nasara, ya, yang Allah sesatkan mereka. Lah, ini dibahas lebih detail lagi orang-orang yang mendapatkan petunjuk, yaitu dalam Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, ihdinas siratal mustaqim tadi kita butuh dijelaskan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ya, siapa saja, yaitu tadi dalam Al-Baqarah awal-awal yang yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk, orang bertakwa yang mengimani hal ghaib, sing nindakaken salat, sing lek dikrei rezeki, ya, disedekahkan di jalan Allah. Ya kan? Dari Al-Fatihah disisakne dibawa lagi di awal Al-Baqarah. Mengke Al-Baqarah terakhir, ya, sebelum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha niku enten ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi
wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Wong-wong sing beriman dari semua yang Allah datangkan kepada para nabi, para rasul, yang Allah tidak membedakan. Ya, orang-orang yang beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya. Nah, kitab-kitabnya itu apa? Nanti di awal surat Ali Imran itu disebutkan ada Taurat, ada Injil. Gitu terus Pak, nanti akhir dari Ali Imran dibahas di awal surat setelahnya. Ya. Sampai urutan Quran kita, surat terakhir surat apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ya, min syarril waswasil khannas, dan seterusnya Pak. Kita selaku hamba Allah, orang yang beriman, meminta perlindungan diri kepada Allah. Betul-betul kita ta'awud, minta perlindungan diri hanya kepada Allah. Dan kalau Allah sudah melindungi kita, Allah paringi kula lan panjenengan itu jauh dari godaan setan, jauh dari kemaksiatan, didohne saka dosa-dosa, apa yang harus kita lakukan? Bersyukur. Balik lagi ke surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang dimaksud oleh para ulama, surat itu su'run. Tersisa dari satu surat ke surat berikutnya, ada sambungannya. Ya. Maka kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah tabaraka wa ta'ala, Allah itu menurunkan 104 kitab. Ya. Mulai dari zaman dulu sampai zaman Nabi Muhammad SAW, Allah turunkan 104 kitab totalnya. Dan dari 104 kitab itu diperes, yang dikenalkan kepada hamba-hambanya itu, sampai di kita ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran. Jadi 104 itu diperes dados berapa pinten, Pak? 4. Jadi sekawan. Dan 4 itu intinya diperes lagi menjadi kitab yang paling sempurna, yaitu Al-Quran. Ya. Al-Quran dengan 30 juz 114 surat, yang kemudian para ulama berbeda pendapat dalam masalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim niku apakah hanya pembuka saja atau semua surat pasti diawali ayat pertamanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ada yang menjumlahkan, oh ayat dalam Quran berapa? 6.000 sekian. Ada yang 6.600 666 gitu kan? Nah itu perbedaannya di mana? Perbedaannya masalah basmalah, Pak. Ya, kalau basmalah nanti dimasukkan, basmalah tidak dimasukkan, di situ ada perbedaannya. Ya. Terus terlepas dari itu, dari semua ayat yang dalam Al-Quran, perasannya itu ada di surat Al-Fatihah, yang dikenal dengan Sab'ul Mathani, 7 ayat yang terus kita mengulang-ulang minimal 17 kali sehari semalam. Karena sholat kita harus membaca surat Al-Fatihah. Karena tidak sah, la sholata liman lam taqra suratul Fatihah. Tidak sah sholat bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, oleh karena itu kata Hasan Al-Basri, faman arafaha faka'annahu arafa jami'al kutub. Maka siapa saja yang memahami surat Al-Fatihah, maka seakan-akan dia faham semua kitab. Jumlah kitab mau berapa, Pak? 104. Itu diperes di dalam surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah isinya itu
90 sekian persen, ya, kalau mau kita genapkan bisa aja 100% kalau kita mau ulik seutuhnya, itu tidak ada sesuatu yang lebih kita agungkan, lebih memahami kita, lebih kita yakini untuk berpasrah, bermunajat, minta pertolongan, beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi betul-betul isinya itu tauhid. Sehingga ketika kita membaca alhamdu saja, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, 3 ayat ini aja. Di situ sudah lengkap kebesaran Allah. Walillahil asmaul husna. Allah itu punya nama-nama yang paling indah. Allah punya nama, Allah punya sifat. Dan asmaul husna yang tidak terbatas mung 99 niku, Pak. Itu yang ada di dalam Al-Qur'an, ya, tapi sebetulnya asma dan sifat Allah tidak terbatas itu. Dari semua asmaul husna itu yang paling kenceng, ya, itu ada 3 dan semuanya ada di dalam Al-Fatihah. Apa saja itu? Allah, Rabb, sama Ar-Rahman. Itu nempel semua di Allah. Ya, lafzul jalalah Allah, ya, itu udah nggak ada saingannya, Pak. Nama-nama siapa saja dipreteli siji-siji, hilang, Pak. Nggak masuk. Tapi kalau Allah mau dipreteli satu persatu, tetap nyambungnya kepada Allah juga. Nabi kula Iqbal, ya, hilang ele, dadine sapa, Mas? Iqbal. Lha sapa kuwi Iqbal? Ya jenengku Iqbal gak Iqbal. Ya. Hilang ane, wis ra iso diwaca. Ikep. Sapa neh kuwi? Ya. Jenengan siapa aja namanya? Ya, ada namanya mungkin Bapak Slamet. Hilang ese karek lamet. Ya, sapa kuwi? Ya kan sudah bukan Pak Slamet lagi kan? Tapi lihat Allah. Lafaz Allah itu, ya. Arab niku kan saking tengen, Pak nggih. Terus enten alif, lam, ha. Alif ilang seiso diwaca, Pak, lillah. Ke siapa? Ya ke Allah lagi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lam, ya, yang kedua hilang. Karek rong huruf masih bisa dibaca lahu. Lahunya ke siapa? Masih ke Allah. Lahu mulkus samawati wal ardh. Lam yang terakhir hilang karek sehuruf hu, dok. Ya, yang di dalam bahasa Arab ini disebut dengan dhamir, balik ke huwa, ya, dan dalam Al-Qur'an kita masih melihat bahasanya qul huwallahu ahad, masih ke Allah. Enggak ada nama Tuhan, ya, yang dipertuhankan oleh manusia yang bisa dipreteli seperti ini. Ya. Contohnya, Mas, jangan difahami penistaan agama nggih. Umpamanya enek dewa Anoman. Ilang ane karek noman tok. Kira-kira gelem berarti, ya, yang menyembah. Enggak mau. Dewaku tetap Anoman. Ilang ane bukan dewanya lagi. Ya, ilang ene tambah meneh. Tapi bagi kita kaum muslimin enggak. Allah mau dipreteli satu persatu, tetap, ya, bisa dinisbatkan dan kembali kepada kemahaesaannya, kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru dari alhamdulillah. Maka ketika Allah sudah menyampaikan bahwa dialah Rabbul Alamin, ya, yang mengatur segala semesta alam ini, berarti tidak ada yang lebih berhak mengatur alam semesta, yang menciptakan Allah. Sampai Allah menyebut inna iddatas syuhuri
indallahi 12 syahran yauma khalaqas samawati wal ardh. Di waktu Allah ciptakan langit dan bumi, Allah itu sudah menjadikan setahun ada 12 bulan. Ya, setahun itu ada 12 bulan. Lah yang dimaksud 12 bulan, bulan sesuai kalender penanggalannya yang Allah ciptakan, yaitu dengan sistem komariah. Sistem peredaran bulan itu, Pak. Makanya dalam syariat Islam semua ibadah pasti patokannya bulan komariah. Lek sakniki istilahnya bulan Hijriyah. Ustadz, posone kapan? Mesti kalau jawab 1 Ramadan, orang mungkin gesek. Ya kan? Mesti. Lah badone kapan? 1 Syawal, gak mungkin berubah. Idul Kurban kapan? 10 Dzulhijjah, gak mungkin berubah. Ya. Sudut pandang pakai matahari itu cuma harian aja, waktu sholat dari subuh ya sampai maghrib terbenamnya matahari itu pakai matahari. Selain itu semuanya pakai komariah. Maka di Islam itu lebih diutamakan penanggalan bulan, sehingga nggak ada istilahnya kita harus berbangga-bangga ya, berfoya-foya hanya untuk berpesta akhir tahun. Mboten enten. Nunggu sedetik hanya untuk ini Pak. Direwangi lek-lekan. Ya, pokoknya aja sampai turu. Jamnya wis jam 23.59. Ojo kedep. Sampai 00.00 duer. Wah, wis ngono tok, Mas. Ya. Dan sistem kalender ya, kita nggak menyalahkan. Kita juga pakai KTP kita kalender Masehi, Pak. Pakai matahari. Tapi ya, itu sudah nggak gathuk kalau disebut dengan bulan. Maksud apa mboten? Ini kalau jelas nih, Pak. Ini kalau pakai komariah, sekarang bulan apa, Mas? Bulan Jumadil Ula. Bulan Jumadil Ula. Karena memang bulan komariahnya bulan Jumadil Ula. Ya, berarti besok bulan depan bulan Jumadil Tsaniyah atau Jumadil Akhirah. Besoknya berarti Rajab, Sa'ban, Ramadan. Itu bulan. Tapi kalau pakai Masehi, pakai matahari, ya, ada orang bertanya, sekarang bulan apa? Jawabnya apa, Pak? Bulan Desember. Jari ini pakai matahari, lah kok disebut bulan? Ya kan? Harusnya kan ini. Sekarang matahari apa? Matahari Desember. Ya kan? Besok matahari apa? Matahari Januari. Gimana membuatan? Ini ilmu gotak-gatik matanya kudu ngono Mas. Lu jari ini pakainya matahari, tapi saya disebut bulan. Lu piye to? Ya kan? Harusnya bulan ya tetap pakai kalender komariah. Niku pas cocok. Ya. Lah ini orang beriman dari syukur saja kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu Allah yang menciptakan, ya. Maka ini semuanya bisa dipahami dengan baik. Ketika Allah berfirman di antara Rabbul Alamin, yaitu inni ja'iluka fil ardi khalifah. Aku jadikan kalian ya untuk memakmurkan muka bumi ini. Berarti tempat tinggalnya manusia di mana? Di bumi. Sudah. Orang beriman gak duwe cita-cita rek neng Mars gak ono, Pak. Ya, ngentekne regat. Mau kemana lagi? Karena itu bukan tempat tinggal kita. Tempat tinggal manusia yang paling nyaman di mana? Di bumi. Karena Al-Qur'annya mengatakan demikian. Maka konsep semacam ini tidak difahami kecuali orang beriman. Orang yang tidak beriman konsepnya itu bagaimana. Bagaimana bisa sampai bulan? Bagaimana bisa ya terbang?
bagaimana bisa mempercepat waktu, bagaimana. Tapi orang beriman nggak cukup bagaimana. Untuk apa? Itu penting. Ya, untuk apa itu jangan dilupakan. Lu kita ini kemana-mana ngapain? Jawabannya untuk, soalnya untuk apa? Jenengan sholat untuk apa? Nah, kita puasa untuk apa? Kita baca Quran untuk apa? Karena konsep orang beriman gini, jangan sampai terlepas dari inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini sholatku, semuanya ibadahku, ya, hanya kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita memahami sampai di maliki yaumiddin, ya, Imam Al-Kisai menyebutkan bahwa bisa dibaca dua, yaitu yang pertama dengan dipanjangkan mimnya, jadi bunyinya maliki yaumiddin, atau dipendekkan mimnya, itu juga boleh. Gimana jadinya? Maliki yaumiddin. Dua-duanya benar, Pak. Kalau mimnya panjang, maliki yaumiddin punya makna bahwa Allah itu yang memegang, ya, yang memiliki hari akhir, semuanya itu milik Allah. Tapi kalau mimnya pendek, maliki yaumiddin, maknanya bahwa hari kiamat itu yang merajai adalah Allah. Maknanya sih sebetulnya tipis, hampir mirip 11-12. Tapi sebagian para ulama lebih menyukai untuk dipanjangkan mimnya. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita dibangkitkan oleh Allah, Allah itu menjadi pemilik kita. Niki kita aja Pak, menungso. Ini bukan Allah, menungso. Antara raja sama pemilik barang, ya, kalau kita punya barang, kira-kira kalau ada rasa jiwa memiliki, ngayomi nama mboten Pak? Ngayomi loh, ya, memperhatikan, diopeni. Kalau raja kadang rakyate sing ngisor kadang ora mudeng. Sopo kaya apa piye, ya, sehat loro gak mudeng kok. Ini hanya manusia. Kita nggak bisa nyamakan laisa kamitslihi syai'. Tapi para ulama lebih cinta ketika mereka, yaitu kita semuanya nanti dibangkitkan dalam kondisi menjadi hamba yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita butuh ayomannya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala. Al-Fatihah ini merupakan surat satu-satunya yang turun 2 kali, Pak. Ya, jadi di Mekah turun, di Madinah setelah hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diulangi lagi turun. Jadi makanya betul-betul dikenal sebagai Ummul Kitab atau Ummul Quran. Namanya Ummu itu induknya, ya, induk semang, baboni Quran ya Al-Fatihah. Maka ulama sepakat, ya, jelas Rasul pun mengawali supaya Al-Quran itu ketika dikumpulkan, surat pertama sebagai pembuka ada surat Al-Fatihah. Maka juga dikenal sebagai pembuka. Sebelum kita membaca surat-surat yang lain, kita awali dengan surat Al-Fatihah. Maka ketika kita, ya, sekelumit ini kami sampaikan bagaimana ulama, ya, menganjurkan supaya kita ini terus mempelajari Quran, ya, dan diantaranya jangan sampai lepas Al-Fatihahnya. Ada kaidah gini, Quran itu la yang qadhi ajaibuhu. Quran itu tidak akan mungkin hilang mukjizatnya. Maksudnya pripun? Contohnya ngeten, Pak. Hari ini, ya, kajian ini malam Kamis kajian tafsir surat Al-Fatihah. Binjing umpamanya, ya, malam Jumat
ya, ada kajian tafsir surat Al-Fatihah. Malam Setu kajian tafsir surat Al-Fatihah. Malam Ahad kajian tafsir surat Al-Fatihah. Seminggu dur kajian tafsir surat Al-Fatihah. Cuma beda ustadze, beda kitab tafsirnya. Yakin jamaah, jenengan pasti dapat ilmu yang baru. Tidak pernah sama. Padahal temane podo, Pak. Sami-sami Al-Fatihahnya. Ya, sama-sama 7 ayatnya. Tapi yang menyampaikan beda, buku pegangannya, yang satu tafsir Ibnu Katsir, nanti ustadz yang lain tafsir Tobari, ustadz yang lain tafsir Ibnu Asyur, ustadz yang lain tafsir Baghawi. Beda kitabnya aja, tapi sama-sama Al-Fatihah, itu kita mesti akan dapat ilmu yang baru. Ya, itulah kenapa ya, dalam ibadah kita setiap hari, ya, lebih utamanya yaitu ibadah sholat, kita tidak boleh untuk meninggalkan Al-Fatihah. Ya, meskipun batal tengah jalan pun, ya, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim batal, ya, otomatis kan wudu. Ya, kemudian balik lagi sholat, nerus nih maliki yaumidin apa diawali mulai, Pak? Baleni dari awal kan? Itu kemuliaan Al-Fatihah. Ini saya tutup kajiannya dengan ini, Pak. Ada kisah rodok lucu. Ini sampai sekarang di YouTube masih ada. Sholat maghrib di Masjid Madinah yang imami Syekh Hudzaify. Ya. Masjid Madinah, kali Masjidil Haram niku kan enten shootingane, Pak. Ya. Jadi kita bisa lihat cetoh. Cuma nggak ada suaranya, kecuali ketika imam kadang disuarakan soundnya itu. Lah Imam Hudzaify selaku imam, beliau masuk mihrab, kemudian takbir Allahu Akbar. Makmum belakangnya ikuti Allahu Akbar. Let sedelet, ya. Jadi beliau baru alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim mandek, kemudian hadep ke jamaah, Pak. Astane ngeten, Pak. Ya, biasanya orang Arab kalau kayak gini tuh punya makna makanakum. Artinya kalian berhenti di tempat kalian. Ya. Kemudian Syekh Hudzaify ini hilang dari shootingan, Pak. Ya, hilang dari shootingan, gak ketok. Nah, makmum yang soft awal nih, ya, itu khusyuk gini. Yang soft 2 masih gini, Pak, khusyuk. Sing lucu soft buri, Mas. Podo, imam gua hilang. Wis podo gawe kemekel iki sing soft buri-buri. Ya. Lebih lucu lagi komentar. YouTube kan enak komentar ya, Mas. Wah, wis komentare serang genah-genah. Iki salat model apa? Imam kok ninggal jamaah, ya kan, macem-macem. Lah, selang berapa waktu kemudian Syekh Hudzaify masuk lagi ke syuting lagi. Kemudian beliau takbir sendiri Allahu Akbar, kemudian beliau Al-Fatihah lagi, alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai sholat. Lah ini fikih, Pak. Fikih ketika imam batal ya kayak gini, Pak. Orang lagi gak mudeng ya kayak tadi komentar-komentar gak genah mau. Kyo sholat capopo, imam ninggal jamaah podo, ya meneng dewe-dewe. Ya, seperti itu. Padahal itu ada hadisnya, yaitu Nabi SAW. Riwayat Anas bin Malik, Nabi itu ketika waktu subuh, bila sudah qomat, Nabi masuk mihrab, ngimami Allahu Akbar, belum sampai Al-Fatihah, beliau hadap ke jamaah dan beliau bersabda, makanakum, kalian tetap di posisi kalian. Ya, kemudian Rasul keluar, masuk ke rumah, karena rumah Nabi sama masjid kan cuma sampingan. Dan sahabat diam dalam posisi yang sama. Dan ternyata Rasul ngapain, Pak? Mandi. Orang terima wudhu, Pak. Ya kan? Kalau Syekh Hudzaify tadi wudhu. Ya, ini Rasul mandi karena beliau emot, ya, semalam kumpul sama istri, belum mandi, waktu subuh langsung masuk masjid.
Dan Anas bin Malik melihat Rasul masuk, ya kan para jamaah itu melihatnya di tempat sujud. Anas bin Malik lihat tanah yang dilewati Rasul itu ketetesan air bekas mandinya Rasul. Dados sik tili-tili lek kotok wong Jawa, Pak. Masya Allah. Baru kemudian Rasul takbiratul ihram, kemudian Al-Fatihah. Nah ini, Pak. Jadi benjing lek umpamane imam ya jebule kok batal lagi rakaat pertama, ya imamnya kemudian jamaah nenggo sedelet posisi sama kayak gini. Saya tak ambil wudu. Wuduriku kan cedak. Enteni 2 menit soal kelar, Pak. Jangan dibatalkan sholatnya. Kecuali imamnya wudune neng SPBU kono ya bubar jamaah. Kalau wudunya masih deket sini tidak apa-apa, ditunggu nanti imam masuk kemudian sholat lagi. Nah ini ya menunjukkan ketika kita batal kita ulangi lagi baca Al-Fatihahnya. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bisa menambah kemuliaan kita dengan ilmu ya dari sekelumit fadilah Al-Fatihah, dan semoga kita bisa lebih khusyuk lagi dalam menjalankan sholat ketika kita sedikit banyak memahami makna dari Al-Fatihah itu sendiri. Aqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.